membuat satu tutorial terkait dengan penggunaan aplikasi sistem informasi HIV/AIDS dan IMS ya. Ini SIHA ya, singkatnya SIHA, tapi penggunaan SIHA untuk yang versi lama yaitu versi 1.7 ya, yang mana SIHA 1.7 ini ada dua ya. Yang satu model offline, yang satunya model online. Offline di sini mesti diinstal terlebih dahulu di PC atau perangkat komputernya teman-teman. Nah, jadi teman-teman tuh harus menginstal terlebih dahulu menggunakan format instalan yang sudah diberikan ya, bisa langsung diambil dari internet melalui SIHA online, atau jika ada filenya silahkan di copy dari teman-teman yang mempunyai format instalannya. Nah, di sini saya coba menjelaskan bagaimana cara proses penginputan ya data individu, kita kenalnya data individu atau data pasien, ke dalam aplikasi SIHA 1.7 ini ya, untuk penginputan proses pemeriksaan HIV-nya. Nah, untuk alamat SIHA offline itu sendiri yaitu ya localhost /sim_AIDS_login_index ya, PHP. Tinggal di enter, nah maka akan tampil seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini, ada gambar kita, ada logo Bakti Husada, dan tulisan Sistem Informasi HIV dan AIDS. Sementara nanti untuk yang online-nya ada tulisannya online warna merah di sebelah. Nah, untuk proses penginputan pasien ya, baik HIV, IMS atau yang lainnya, kita masuk menggunakan username atau user kode UPK, kode unit pelayanan kesehatan kita masing-masing, yang memang sudah diberikan oleh bagian subdit dari kementerian ya. Nah, saya akan contohkan satu proses penginputan dari layanan rumah sakit saya. Nah, rumah sakit saya ini kodenya yaitu 210/2010. Untuk passwordnya biasa standar ya, 1234556. Nah, ini saya sudah simpan passwordnya dan otomatis sudah tersimpan, jadi saya langsung saja masuk, klik enter. Nah, tampilan awal di dalam penginputan SIHA 1.7 ya, kita lihat di bawahnya ada untuk versi yang 1.7 seperti ini. Nah, untuk menunya ada home, setup, master, form, report, export table, export, tools, dan logout. Nah, selamat datang layanan 210/2010 yaitu RSUD Tanjung Uban, grup UPK. Nah, untuk grup kabupaten nanti dia sendiri dan grup provinsi juga sendiri. Jadi masing-masing untuk user ini sudah ada grup-grupnya gitu. Jadi kita ini adalah grup layanan atau grup UPK. Nah, saya mencontohkan akan menginput pasien yang akan dilakukan tes HIV beserta hasilnya gitu ya. Nah, untuk proses penginputan awalnya kita ambil menu form. Nah, menu form ini ada banyak layanan yang bisa melakukan proses penginputan di SIHA 1.7 ini. Layanan KT untuk tes HIV ya, kemudian layanan IMS, layanan pencegahan HIV dari ibu ke bayi, layanan jarum suntik ya, jarum suntik steril ya, LASS ini, kemudian layanan metadon ya untuk substitusi pengobatan AIDS ya, layanan dukungan ODA, kemudian layanan ART ya, dan surveillance kasus AIDS. Tapi untuk saat ini yang bisa diinput
untuk semua ini hanya di layanan KT, IMS, PMPCT ya, layanan surveillance kasus AIDS ya. Untuk yang lainnya belum ya, mungkin ada beberapa layanan yang sudah tutup. Nah, di sini akan saya contohkan untuk penginputan layanan KT untuk tes HIV. Di sini menu layanan KT kita pilih, kemudian di sebelah kanannya ada formulir KT. Nah, kemudian akan muncul dua jenis layanan tes HIV. Nah, di sini ada kategori yang KTS, konseling tes HIV sukarela, dan tes inisiasi dari petugas kesehatan ya. Karena ini adalah layanan tes HIV sukarela, saya pilih yang KTS. Dia akan muncul menu inputan yang harus teman-teman isi ya. Nah, nanti ada yang tanda bintang ya, tanda bintang itu yang wajib diisi. Di sini bisa teman-teman pelan-pelan mengisinya. Oke, kemudian ini kita contohkan satu pasien, misalnya hari ini saya menginput misalnya tanggal 10 November ada satu pasien, nomor rekam medisnya bisa 6 digit ya. 6 digit ya, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor registrasi karena sudah pernah ada, berarti saya coba mundur aja. Oke, nomor registrasinya kita biasa menggunakan nomor standar ya. Misal namanya Sultan, jadi saya bikin namanya Sultan ya, kita bikin namanya Suta karena dia menggunakan 4 digit nama pasien diikuti dengan 2 digit tahun kelahiran, 2 digit bulan, dan 2 digit tanggal. Suta ini lahir NIK-nya misalnya ya, NIK-nya kita menggunakan NIK pura-pura aja ya. Nah, ada 16 digit seperti ini, namanya Sultan. Alamatnya Batam ya, alamatnya usahakan input selengkap mungkin lah. Nah, ini saya mau input simple aja, Batam, Kabupaten Kota Batam, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir ya, kita pilih dulu tahunnya. Tadi ada tahun 80, 1 Januari ya, kemudian pilih bulannya dan tanggal. Kemudian pendidikan terakhir misalnya SMA, pekerjaannya adalah misalnya karyawan swasta, punya pasangan tetap iya, kemudian apakah bukan ini laki-laki ya, ini nggak usah ya, ini untuk khusus perempuan ya, sangat untuk status apakah dia sedang hamil ya, kalau perempuan wajib ditanyakan. Kemudian di sini kelompok resikonya misalnya dia adalah gay atau LSL, status kunjungannya datang sendiri ya. Untuk WBP dia bukan WBP ya, WBP yang ada di lapas atau rutan ya. Tanggal konselingnya tadi tanggal 10 November, status pasien baru, dia merasa beresiko ya. Jadi banyak pilihan sesuai dengan hasil konseling oleh konselor atau petugas kesehatan ya. Mengetahuinya tesnya dari teman misalnya. Nah, di sini ada kajian tingkat risiko yang memang sudah dilakukan oleh konselornya atau dokternya. Jadi tugas teman-teman itu hanya menginputkan sesuai dengan format isian ya. Tidak melakukan hubungan seks vaginal berisiko. Misalnya dia melakukan seks anal berisiko ya karena LSL ya. Misalnya 1 bulan lalu, tinggal diisikan bulan dan bulannya. Nah, ini tidak pernah transfusi darah, tak pernah, periode jendela juga tidak. Kemudian tidak pernah dites HIV sebelumnya dan untuk kali ini dia bersedia dilakukan tes. Kemudian tes antibodinya, tes HIV-nya kita anggap pada hari yang sama ya, hari ini tanggal 10 maksudnya. Kemudian jenis tes HIV-nya rapid, hasilnya reaktif.
R2-nya juga reaktif, X3-nya reaktif. Nah, untuk jenis reagennya juga mesti kita isikan. Yang pertama R1 standar diagnostik ya, yang kedua misalnya yang biasa dipakai adalah fokus ya, yang ketiga yang tersedia biasanya VIC ya. Nah, nomor register PDP jika dia belum masuk layanan PDP atau belum bertemu dengan tim CS di PDP-nya, dikosongkan aja, tidak masalah. Bagaimana status pasangannya tidak tahu ya. Ini juga tanggalnya dikosongkan aja dulu ya, karena belum masuk layanan PDP ini harus sebatas pemisahan ya teman-teman. Nah, ini untuk konseling pasca tes atau dia tahu dengan hasilnya hari itu juga, kita misalnya di screening gejala TB, kemudian karena dia punya pasangan yang berisiko, kita berikan kondom ya, jadi kondomnya kita isi 10 misalnya. Kemudian setelah hasilnya diketahui ada tindak lanjut ya, tindak lanjut KTS-nya. Nah, di sini harus teman-teman isi juga untuk tindak lanjut ini karena ini menjadi indikator dalam penilaian penilaian untuk tes HIV ya. Yang pertama kita rujuk ke PDP karena hasilnya positif ya, maka rujuk ke PDP. Kemudian juga harus dirujuk ke layanan pendukung, yaitu misalnya saya punya ada LSM ya, atau manajer kasus. Di sini saya LSM-nya namanya kompak ya, yang khusus mendampingi teman-teman udah. Kemudian juga saya lakukan konseling, misalnya konseling pencegahan tepat minum obat dulu deh ya, karena dia akan nanti pastinya akan minum obat. Kemudian ini saya isi misalnya yang melakukannya itu dokter Gloria misalnya ya. Kebetulan saya punya dokter yang sudah dilatih dalam melakukan konseling rumah sakit, dan ini pilihannya menetap ya karena pemeriksaan dan konselingnya ada di rumah sakit. Nah, untuk yang pilihan bergerak itu statusnya kita melakukan kegiatan jangkauan keluar atau mobile ya. Jadi kita datang pengambilan darah di tempat-tempat berisiko dan disimpan. Setelah disimpan maka akan timbul seperti ini. Data KTS berhasil disimpan. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat apakah proses penginputan yang teman tadi itu berhasil ya. Kita lihat di menu form layanan KT, lalu pilih KTS list ya, ada dua ya tadi, yang satu TIPK list. Nah, karena kita inputnya di KTS tadi, maka listnya ada di KTS. Nah, teman-teman bisa lihat apakah yang pasien sultan tadi sudah terinput atau sudah berhasil disimpan. Kita di sini ada menu cari, silahkan klikkan sultan. Nah, nih sultan yang akan tampil ya, tanggal nomor rekam medisnya, tanggal kunjungan terakhirnya, nomor registrasinya Suta benar ya laki-laki, tanggal lahirnya, lalu umurnya 40 tahun. Ini berarti berhasil disimpan. Suatu saat apabila dia datang lagi untuk dilakukan tes, misal yang tadinya hasilnya negatif ya, kita perlu dites ulang begitu. Nah, tinggal ditambah kunjungan aja apabila nanti dia datang kembali dan edit ya. Nah, tapi ini karena sudah positif berarti tidak perlu diperiksakan lagi. Nah, sekarang selesai untuk proses penginputan hasil untuk si pasien yang pertama. Sekarang saya tunjukin bagaimana cara membuat laporannya supaya nanti laporan bulan November ini bisa kita kirimkan ke SIHA online. Nah, di sini ada menu report ya, tinggal diklik report ya. Kemudian ada report KT. Nah, sesuai nih laporan apa yang mau teman-teman kirim, berarti pilihlah sesuai dengan laporannya juga. Nah, ini report KT untuk laporan tes HIV atau counseling test. Ada dua ya, kemudian edit dan view. Jadi kita pertama diedit dulu ya untuk memastikan atau memvalidasi apakah datanya sudah sesuai nih kelompok populasinya dengan jumlahnya. Nah, di sini ada laporan edit layanan KT, kita pilih bulannya,
kita pilih tahunnya. Nah, ini saya coba untuk November ya. Nama rumah sakit, kabupaten, dan provinsinya akan menampil dengan otomatis. Ada tombol load, tinggal diklik. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan output laporan yang bisa kita kirimkan ke SIHA online ya. Dengan begitu, kalau sudah dikirimkan laporan ini, berarti dia sudah berhasil kita laporkan ke Dinas Kesehatan atau P2 dan Kementerian ya, sebagai bukti bahwasanya layanan itu sudah melaporkan sesuai dengan standar dan tepat waktu. Nah, yang perlu kita validasi adalah, nah ini untuk laporan KT itu ada 16 indikator yang dilaporkan ya. 16 indikator itu mulai dari jumlah orang yang berkunjung sampai dengan jumlah yang diberi konseling pasca tes yang dirujuk oleh LSM. Nah, di sini untuk kolom sebelah kanannya ada kelompok populasi laki-laki dan kelompok perempuan dan rentang umur sesuai dengan kolomnya. Kemudian kelompok resikonya juga sudah dipisahkan. Nah, tadi saya inputkan satu pasien di November ya. Yang Sultan ini berada di rentang umur 25 hingga 49. Jumlahnya 1. Yang perempuan kosong, maka totalnya 1. Kelompok resikonya dia berada di posisi LSL ya. Nah, jumlah kelompok resiko ini juga 1. Maka ini valid ya. Jumlah yang berkunjungnya ada 1 dan total populasi resikonya juga 1 ya. Kemudian di sebelah kita lihat lagi yang kedua. Nah, di sini ada untuk yang hasilnya. Kita perhatikan jumlah yang baru berkunjung, berarti dia baru juga 1 ya. Kemudian tidak ada yang dirujuk oleh LSM. Kemudian yang diberi konseling prates ada 1, yang dites juga 1 ya, yang diberi konseling pasca tes dan menerima hasil juga 1, jumlah yang positif juga ada 1, dan yang 1 ini jumlah yang dirujuk ke layanan, jumlah HIV positif dirujuk ke layanan CSD atau PDP juga harusnya 1 ya. Ini menjadi indikator juga sebenarnya di sini, karena tadi saya belum terinput, berarti nah sini juga saya perlu inputkan manual. Nah, ini bisa teman-teman lakukan apabila dalam kondisi yang darurat ya. Misalnya kamu kelupaan ada 1 angka yang perlu diedit, nah maka bisa dilakukan proses pengeditan di sini. Nah, kemudian jumlah yang dirujuk ke LSM juga 1 ya, untuk petugas mendukung, dan dikaji gejala TB 1, di sini juga 1. Dan jumlah kondom yang diberikan adalah 10, di sininya juga 10. Nah, berarti ini sudah valid untuk proses laporan di laporan KT bulan November. Nah, yang untuk PITC-nya atau TIPK-nya kosong ya, karena tadi kita tidak ada input pasien, maka hasilnya kosong. Lalu di save, simpan. Nah, kita buka lagi, tapi yang report view ya. Nah, di sini ada, kita buka lagi report view, KT view ya. Nah, kita ganti bulan dan tahun. Oke, lalu di load. Nah, kemudian dia akan menampilkan, kita cek kembali apakah yang tadi disimpan sudah benar atau belum. Oke, benar ya, 111 semua. Oke, lalu di bawahnya kosong, maka kita di sini ada tampil 3 tombol, save, exportable, dan Excel. Nah, untuk membuat laporannya ini dalam bentuk file zip ya. File zip ini mau kita kirimkan ke SIHA online versi 1.7. Nah, di sini teman-teman tinggal klik exportable, maka kemudian akan muncul kotak ya, muncul kotak kecil untuk perintah pendownloadan laporan yang mau kita kirimkan ini. Nah, bentuk formatnya seperti ini, laporan PCP layanan 2010 bulan 11 2010. Proses pembuatannya 2020 bulan 11 tanggal 21 ya, tanggal 21 underscore 166 zip. Nah, ini ada tulisannya warna merah, tinggal teman-teman klik supaya bisa di-download. Nah, lalu save file, dia minta di save, oke. Nah, kemudian kita simpan.
Nah, kita mau simpan di mana? Saya contohkan ini sudah ada penyimpanan semua laporan saya. Nah, tinggal disimpan sesuai dengan tempatnya. Oke. Ini saya simpan di laporan City Siaopen 2020. Save. Oke, berarti dia sudah selesai mendownload ya. Nah, di sini. Oke, selesai untuk proses pendownloadan. Berikutnya kita mau coba kirimkan laporan tadi ke SIHA online. Nah, di sini teman-teman perlu buka dulu SIHA online-nya. Alamat SIHA online SIHA 1.7 ya ini. siha.kemkes.go.id login ya. Nah, di sini tampilannya untuk SIHA online. Oke, sistem informasi HIV/AIDS dan IMS online. Nah, HIV-nya dimerahkan. Nah, ini yang bentuknya yang model baru, yang namanya agak sedikit berbeda. Nah, kemudian username-nya sama, kode layanan teman-teman digunakan. Yang diberikan tinggal diklikkan. Kalau untuk rumah sakit ada 7 digit, untuk puskesmas ada 11 digit ya. Diawali dengan huruf P. Nah, passwordnya standar saya gunakan ya. Lalu klik biasa standar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, password saya sudah tersimpan, jadi saya tinggal enter. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita masuk ke SIHA online, nah ada banyak menu juga yang akan bisa kita kerjakan di sini ya. Mulai dari home, setup masker, home, report tools, download aplikasi, menu ARV dan logout ya. Nah, di sini juga kita bisa mengambil beberapa aplikasi ataupun fitur untuk program HIV IMS ini ya. Di sini ada banyak, mulai dari proses update SIHA, mulai dari proses instalan SIHA ya. Ada laporan EWI, register ART, register ART ya. Nah, di sini ada banyak-banyak form pun, form cetak untuk di layanan juga banyak khusus PDP. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh terkait dengan hal-hal ini tinggal di-download di download aplikasi di menu SIHA online. Nah, tadi kita mau ngirimkan laporan ya, laporan tes HIV dari SIHA offline ke online. Nah, di sini ada menu tools yang bisa teman-teman klik. Nah, tinggal diklik, kemudian ada import laporan, kemudian import laporan sekali lagi. Nah, di sini ada menu tools import laporan yang bisa teman-teman kirim. Laporan PCT, IMS, PMPCT, dan seterusnya. Kali ini saya coba contohkan untuk tadi yang proses pengimportan laporan PCT, proses pengiriman laporan PCT ya. Tinggal klik VCT dan PITC-nya, lalu klik di bawahnya ada browse atau cari. Nah ini ya. Nah, karena settingan komputer saya sudah dari awal saya setting supaya nggak susah untuk mencari, maka dia akan langsung mencari folder tempat penyimpanan laporan tadi. Contohnya yang ini ya, yang baru saya contohkan pengetikannya laporan 2020 bulan 11 ya. Nah, ini. Nah, setelah itu tinggal teman-teman proses impor. Nah, impor ini tinggal diklik maka dia akan berproses. Nah, setelah diproses dia akan berhasil diimpor. Oke, nah ini saya tidak lakukan impor karena ini waktunya masih tanggal 21 ya teman-teman. Tanggal 21 kita belum diperbolehkan untuk mengirim laporan karena laporan boleh dikirimkan paling cepat itu tanggal 26 sampai dengan akhir bulan ya. Kalau saya nanti kirimkan karena saya masih input data data pasien yang bukan sebenarnya, jadi saya nggak mau karena menunggu belum waktunya ya begitu. Jadi saya contohkan saja, kita lihat saja laporan-laporan yang sudah terkirim seperti apa. Nah, di sini ada menu tools lagi. Kita mau lihat nih laporannya kita yang sudah terkirim itu bentuknya seperti apa gitu ya. Import laporan, kemudian import laporan, kemudian sebelah kanan jadi checklist laporan. Nah, untuk melihat laporan kita apakah sudah terkirim, nah seperti ini ya. Untuk laporan KT yang kita sudah kirimkan di tahun 2020 mulai dari Januari sampai Oktober. Nah, tandanya sudah ada checklist hijau.
Bagi yang belum dikirim, tandanya silang warna merah. Oke, itu dia contoh proses membuat penginputan laporan KT sampai dengan proses pengiriman dan melihat apakah sudah terkirim atau belum di sini, teman. Udah bukan? Nah, itu saja mungkin yang bisa saya contohkan untuk kali ini. Sekarang terima kasih, semoga bermanfaat.